Banyak di antara kita yang merasakan hidup yang sulit karena berkelahi dengan kesehatan mental, menderita depresi, dan kecemasan. Apalagi melihat orang lain yang lebih sukses dan terlihat bahagia dengan hidupnya. Terkadang kehidupan orang lain yang kita lihat melalui media sosial semakin menambah penyakit mental yang kita derita. Itu sebabnya belajar fokus kepada diri sendiri sangat penting, dan salah satu cara untuk fokus kepada diri sendiri adalah dengan mencintai diri sendiri atau self-love. Semakin lama mendalami tentang perjalanan Twin Flame atau kebangkitan spiritual, saya memahami betapa pentingnya fokus kepada diri sendiri. Karena dengan fokus kepada diri sendirilah kita bisa menyembuhkan semua rasa insecure dan luka batin yang kita derita. Untuk mencapai fokus diri, self-love atau mencintai diri sendiri, adalah langkah awal yang harus ditempuh. Self-love ini seperti perawatan kecantikan khusus jiwa yang akan membentuk jiwa kita menjadi semakin indah. Jadi, bukan hanya bagian tubuh luar yang memerlukan perawatan, diri di dalam juga membutuhkan perawatan ekstra. Berikut ini 13 resep self-love yang bisa membantu kita untuk fokus kepada diri sendiri. Pertama, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Sebagai manusia yang selalu bersosialisasi, kita diciptakan menjadi makhluk yang kompetitif. Jadi membandingkan diri kita dengan orang lain itu wajar. Tetapi itu bisa berbahaya. Tidak ada gunanya membandingkan diri dengan orang lain di planet ini, karena hanya ada satu diri kita sendiri. Sebaiknya fokuslah pada diri sendiri, perjalanan hidup, perubahan energi diri sendiri, dengan melakukan hal itu sendirian, akan membantu kita merasa bebas. Kedua, jangan khawatir tentang pendapat orang lain. Jangan khawatir tentang apa yang dipikirkan atau diharapkan masyarakat dari kita. Kita tidak bisa membuat semua orang bahagia. Berusaha keras menyenangkan orang lain hanya akan membuang-buang waktu dan memperlambat perjalanan untuk menjadi diri kita yang terbaik. Ketiga, biarkan diri melakukan kesalahan. Sejak usia dini kita selalu diberitahu berulang kali bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Semua orang membuat kesalahan, tetapi semakin bertambah usia, banyak tekanan yang kita rasakan agar tidak boleh gagal. Lepaskan tekanan tidak boleh gagal itu, buatlah kesalahan, sehingga kita bisa belajar dan tumbuh dari kesalahan tersebut. Atau jika kita pernah melakukan kesalahan, jangan pernah merasa dunia sudah berakhir, sebaliknya pelajari kesalahan tersebut, dan ambil pesan apa yang ingin disampaikan oleh kejadian yang sudah terjadi. Rangkullah masa lalu kita. Kita harus terus berubah dan tumbuh dari diri lama dulu, agar bisa menjadi diri hari ini, dan akan menjadi diri di masa depan nanti. Lupakan suara di kepala yang mengatakan bahwa kita harus sempurna. Keempat, ingatlah bahwa nilai kita tidak terletak pada tampilan tubuh. Pemahaman ini sangat mendasar, karena begitu banyak hal di dunia yang ingin mengalihkan perhatian kita dari kebenaran yang kuat ini. Terkadang penilaian luar tentang body aduhai dan kata seksi menegaskan pemikiran kita tentang ketidakmampuan untuk menghargai diri bahwa kita adalah kita, bukan tubuh kita. Jadi, kenakan apa yang membuat kita merasa nyaman. Lakukan diet dan berolahraga demi kesehatan dan kenyamanan diri sendiri, bukan untuk memenuhi pandangan orang lain. Kelima, jangan takut melepaskan orang beracun, toxic people. Tidak semua orang bertanggung jawab atas energi yang mereka keluarkan ke dunia. Jika ada seseorang yang membawa racun ke dalam hidup kita, dan mereka tidak mau bertanggung jawab, itu mungkin bermakna bahwa kita harus menjauh dari mereka. Jangan takut untuk pergi, membebaskan diri dari orang yang toksik akan memerdekakan diri, dan hal itu penting meskipun mungkin menyakitkan. Ingat, lindungi energi kita.
Tidak dikatakan kasar atau salah melepaskan diri dari situasi atau pergaulan dengan orang-orang yang menguras tenaga. Keenam, atasi ketakutan. Seperti berbuat salah, rasa takut itu wajar dan manusiawi. Jangan tolak ketakutan kita, sebaiknya pahamilah. Proses mengatasi ketakutan ini benar-benar akan membantu kesehatan mental kita. Menelaah dan mengevaluasi ketakutan akan membantu kita mendapatkan kejelasan dan mengungkap masalah dalam hidup yang menyebabkan kecemasan. Pada akhirnya akan membantu meringankan beberapa masalah kecemasan yang kita derita selama ini. Ketujuh, percayalah pada diri sendiri dalam membuat keputusan yang baik untuk diri sendiri. Kita begitu sering meragukan diri sendiri dan kemampuan diri sendiri untuk melakukan apa yang benar, padahal seringkali kita tahu di dalam hati keputusan yang terbaik. Ingatlah bahwa perasaan kita valid. Mengenali keputusan diri sendiri bukanlah kehilangan kontak dengan kenyataan, tetapi mengenali diri kita lebih baik daripada orang lain. Maka, jadilah penasehat terbaik bagi diri sendiri. Kedelapan, ambil setiap kesempatan yang diberikan kehidupan atau buat kesempatan itu sendiri. Terkadang kesempatan datang menawarkan langkah besar berikutnya dalam hidup kita, tetapi kita merasa bukan waktu yang tepat, misalnya, kita sudah tidak muda lagi. Sebenarnya tidak pernah ada waktu yang tepat, yang ada adalah, kesempatan itu datang dan tidak ada yang bisa menghalangi selain mental kita sendiri. Seharusnya kita memanfaatkan momen yang datang itu, karena mungkin saja kesempatan itu tidak akan datang lagi. Kesembilan, tempatkan diri kita terlebih dahulu. Jangan merasa buruk karena melakukan hal ini, wanita khususnya terbiasa mengutamakan orang lain. Meskipun ada momen dan tempat untuk mendahulukan orang lain, tetapi hal itu tidak boleh menjadi kebiasaan yang merugikan kesehatan mental atau emosional kita. Cari waktu untuk me time, agar bisa mengisi ulang diri sendiri, seperti handphone yang membutuhkan pengisian ulang agar baterai kembali penuh. Temukan hal apa yang bisa membantu kita melepaskan tekanan hidup, lalu dedikasikan waktu untuk itu. Bahkan jika menghabiskan waktu di tempat tidur, bisa mencarger diri, lakukanlah. 10. Rasakan rasa sakit dan kegembiraan semaksimal mungkin. Biarkan diri kita merasakan hal-hal yang nyata, bersandarlah pada rasa sakit, nikmati kegembiraan, dan jangan membatasi perasaan. Ketakutan, rasa sakit, dan kegembiraan adalah emosi yang akan membantu memahami diri sendiri, dan menyadarkan bahwa kita bukanlah perasaan. Kita adalah jiwa yang diberi rasa. 11. Melatih keberanian di depan umum. Biasakan untuk mengungkapkan pikiran, karena keberanian itu seperti otot yang tumbuh karena banyak dilatih. Jangan menunggu izin untuk bergabung dalam percakapan, kontribusikan pikiran kita, ambil tindakan, dan ketahuilah bahwa suara kita sama pentingnya dengan suara orang lain. 12. Melihat keindahan dalam hal-hal sederhana. Cobalah untuk memperhatikan satu hal kecil yang indah di sekitar kita setiap hari, catat dan syukuri itu. Bersyukur tidak hanya mengubah cara kita dalam menilai sesuatu, tetapi juga penting untuk membantu menemukan kegembiraan. 13. Berbaik hatilah pada diri sendiri. Dunia ini penuh dengan kata-kata kasar dan kritik, jangan menambahkan kata-kata kasar penuh kritik ke diri sendiri. Bicaralah dengan baik kepada diri sendiri, dan jangan menyebut diri kita jahat. Apresiasi diri sendiri dengan meyakini bahwa semua manusia sedang berusaha dan belajar menjadi baik. Rayakan dan apresiasi diri sendiri setiap waktu, bukan hanya pada saat berulang tahun. Demikian resep mencintai diri sendiri. Jika kita merasa tidak kuat dalam menjalaninya, pikirkan seberapa jauh kita telah melangkah dan bagaimana kita bertahan selama ini.
Kita sudah sampai sejauh ini, maka bersabarlah pada diri sendiri. Mencintai diri sendiri atau self-love tidak mungkin terjadi dalam semalam, tetapi seiring berjalannya waktu, kebiasaan mencintai diri sendiri itu akan menetap di dalam hati.